Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 43, Wu Chen melihat mata serigala berkepala tiga menatap seolah sangat ingin memangsa dirinya. Air liur dari mulut monster itu meleleh seakan tidak sabar akan melahap pemuda itu. Fu Yun terlihat memasuki lorong tempat monster iblis dikurung. Dia terlihat sangat gembira, karena banyak orang yang sudah memasang taruhan. Kali ini dia sengaja datang untuk melihat kondisi pangeran. Monster, bagaimana keadaanmu pangeran iblis? Makanan yang kami beri cukup baik bukan? Atau mungkin kau lebih menyukai manusia atau monster untuk kau santap? Fu Yun sembari mengipasi dirinya dengan kipas dari bulu burung monster memperhatikan keadaan Wu Chen. Dari nada bicaranya jelas kalau dia tidak menganggap pemuda itu sebagai manusia. Ho, jangan menatapku seperti itu. Aku hanya seorang pebisnis, dan kau adalah investasi yang akan membuatku jauh lebih kaya. Pria bertubuh tambun itu terkekeh saat melihat tatapan tidak senang dari manusia monster di balik kurungan. Apa yang kau inginkan dariku? Kau akan mendapat banyak uang jika menyerahkan diriku ke benua tengah bukan? Tanya Wu Chen dengan raut penasaran. Tampaknya kau lebih menginginkan mati di tangan Ying Kong daripada menjadi petarung di tempat ini. Fu Yun mengangguk beberapa kali, dia berjalan mondar-mandir di depan kurungan, tampak sedang memikirkan sesuatu. Jika kau bersedia patuh dan menjadi peliharaanku, aku dengan senang hati akan membiarkanmu lepas dan berkeliaran di kotaku. Tetapi kau tetap harus mengikuti setiap pertarungan monster di arena Siwang. Mendengar perkataan Fu Yun, Wu Chen menatapnya dengan sinis. Aku punya penawaran yang lebih baik. Bagaimana jika lehermu saja yang kuberi tali penuntun? Aku berjanji setiap hari akan membawamu jalan-jalan sore, balas Wu Chen dengan nada dingin. Fu Yun justru tertawa keras saat mendengar perkataan Wu Chen. Dia menggelengkan kepala, kau pikirlah baik-baik bocah monster. Maksudku Pangeran Ying Chen. Karena kau sudah membuat suasana hatiku kurang baik hari ini. Pria itu berhenti berbicara saat memandang Wu Chen dengan tatapan kejam. Jika kau masih keras kepala, hingga kau bersedia menyepakati perjanjian tuan dan budak, kau akan bertarung hanya dengan mengandalkan tubuh fisikmu saja. Kami akan tetap menyegel kekuatanmu selama kau masih menolak untuk setuju. Dua orang itu saling tatap dengan kilatan dingin. Wu Chen terlihat tidak menghiraukan kata-kata yang keluar dari mulut Fu Yun. Seorang penjaga mendekat saat mendengar perkataan Fu Yun sebelumnya. Master, aku tidak bermaksud menentangmu. Tapi jika kita tidak melonggarkan segel kekuatannya, aku takut dia besok akan menjadi bangkai tidak berguna. Penjaga yang menggenggam cambuk berduri itu berbicara dengan hati-hati, sedikit khawatir, menyinggung perasaan Fu Yun. Fu Yun mengernyit dan menatap penjaga itu. Dia tampak tidak senang diinterupsi. Tapi kemudian dia menyadari kekeliruannya dan terkekeh sembari mengusap hidung. Kau benar Ziwen, tampaknya aku terlalu bersikap impulsif akhir-akhir ini. Biarkan dia menggunakan energi sejatinya, ucap Fu Yun sembari menoleh kembali pada Wu Chen. Kau tidak akan mati melawan tiga monster tingkat 5, bukan? Dia kemudian pergi dengan santai sembari terus mengipasi dirinya sendiri. Penjaga yang bernama Ziwen mengembuskan napas berat, walau memiliki fisik monster tingkat 8. Saat ini kekuatan sejati dari kultivasi Wu Chen hanyalah pemadatan Qi tingkat 5. Kau benar-benar keras kepala. Master sudah memberimu pilihan bagus untuk hidup, tapi kau justru merendahkannya. Hanya makhluk hina berani bersikap lancang. Swiss, bam, Wu Chen terhempas saat cambuk berduri lagi-lagi mengenai dirinya. Dia bangkit dan menatap pria itu dengan tatapan dingin. Lalu duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Pakaian atasnya sudah tidak berbentuk saat ini. Bisa dikatakan hanya menyisakan celana panjang yang juga sudah robek. Jika kau melepaskanku, aku akan berbaik hati mengampunimu, ucap Wu Chen saat Ziwen memutuskan untuk pergi. Pria itu berbalik dan menatap Wu Chen dengan seringai kejam. Dia kembali dan berdiri di depan kurungan. Tampaknya kau belum puas mendapat hukuman, memberimu sedikit pelajaran sudah menjadi tugasku. Semua monster akan patuh dan jinak pada saatnya. Terdengar suara lecutan cambuk beberapa kali dari arah kurungan Wu Chen. Tapi tidak terdengar suara rintihan atau erangan sedikitpun. Wu Chen justru tertawa dengan keras, membuat Ziwen melecutnya semakin keras. Hahaha, iblis sialan.
Ziwen merutuk saat cambuknya terus melecut dan memanjang ke dalam kurungan. Wu Chen menegakkan badan seolah menantang penjaga yang wajahnya sudah memerah menahan kemarahan. Tribun penonton di arena Siwang sudah sesak oleh penonton yang berjubel. Walau beberapa dari mereka tidak memasang taruhan, mereka tetap sangat antusias untuk melihat pangeran buruk yang berwujud monster iblis. Di salah satu tribun paling atas, di bagian pojok bangunan, duduk seorang wanita sendirian, tidak ada yang menyadari kehadiran wanita itu. Dia duduk dengan melipat kaki seolah-olah tidak terpengaruh oleh keramaian di sekitarnya. Wanita berparas cantik dengan aura khas wanita dewasa. Bibir sensual wanita itu menyunggingkan senyum menggoda saat melihat seorang pria buruk memasuki arena. Di leher pria yang disebut pangeran monster oleh penonton, terlihat sebuah kalung besi yang dipenuhi oleh tulisan mantra segel. Aku tidak mengira jika bayi yang dulu sangat mungil dan kecil itu sekarang menjadi sangat tampan. Sepertinya aku tidak perlu menunjukkan diri untuk mengeluarkan Hongqiu. Pangeran tampan ini bisa kumanfaatkan. Wanita cantik itu tak lain adalah Wei Er, wanita rubah yang dulu memasukkan kristal roh ke tubuh Wu Chen saat pemuda itu terlahir prematur dan bahkan sudah mati untuk beberapa saat. Kedua ekor Wei Er terlihat berdiri, bergerak-gerak karena suasana hatinya sedang baik. Di seluruh tribun arena Siwang, suara penonton bergemuruh. Bukan karena kekaguman, melainkan karena perasaan jijik dan berteriak menghina Wu Chen, terutama para penonton wanita, mereka bahkan tertawa mengejek, "Kikiki, sepertinya bocah ini ditakdirkan untuk melajang sampai mati." Bahkan Mepeenster sekalipun mungkin tidak akan tertarik padanya, ejek seorang penonton cantik dengan dandanan berlebihan. Dia bahkan sampai memegang perutnya saat tertawa puas. Wu Chen yang tengah berjalan didorong dengan kasar oleh Ziwen. "Ayo lekas, jangan buang-buang waktuku, bocah iblis," bentak pria itu. Dia terlihat sangat senang, ini pertama kalinya bagi arena Siwang mendapatkan penonton hingga semua kursi penuh. Apalagi hampir 90% dari mereka memasang taruhan untuk 3 monster iblis setelah mengetahui jika kekuatan Wu Chen tidak akan dapat dipergunakan dalam pertarungan. "Matilah untukku pangeran iblis, setidaknya hidupmu sedikit berguna untuk membuatku kaya raya." Hahaha, penonton yang mendengar ucapan pria itu ikut tertawa bersama. Tentu saja mereka juga bertaruh untuk ketiga monster iblis tingkat 5. Meski mereka mendengar jika pangeran iblis memiliki kekuatan tingkat 8. Itu tidak akan berarti jika hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan sejati yang hanya berada pada tahap pemadataki. Wu Chen yang mendengar hinaan dan cacian para penonton terlihat tidak terpengaruh sedikitpun. Kata-kata mereka tidak berarti di telinganya. Dia sudah terbiasa mendengar semua perkataan seperti itu. "Ayo lekas mulai pertarungan. Kami tidak ingin berlama-lama melihat monster jelek ini." Seorang penonton berteriak karena sudah menunggu lama untuk melihat pertarungan antar monster. "Apa monster jelek ini tuli? Aku muak melihat." Ketenangannya, ucap penonton lain merasa dongkol. Terkadang memang ada manusia merasa puas melihat orang lain teraniaya, seperti pria ini yang justru merasa tidak senang saat orang lain tidak terpengaruh. Dengan semua cercaan, tidak lama setelah Fu Yun duduk di kursi utama, 3 monster dari 3 lorong lain keluar dengan leher masih dililit rantai. Dari lorong sebelah timur terlihat monster rusa 2 dengan tanduk. Duri-duri seperti tombak berjejer di punggung makhluk itu. Terlihat seperti duri landak. Dari lorong tribun sebelah barat, monster iblis laba-laba keluar dari. Monster laba-laba itu terlihat menyeramkan dengan 3 bola mata besar berwarna hitam. Makhluk terakhir dari lorong sebelah utara juga keluar, menatap Wu Chen dengan tatapan kelaparan. Monster iblis itu adalah elang unicorn. Disebut demikian karena ada satu tanduk runcing di keningnya. Jantung Wu Chen berdegup saat melihat ketiga monster raksasa yang keluar untuk menjadi lawannya. Walau pernah membunuh monster tingkat 5 sebelumnya, tapi dia hampir mati jika tidak melepas satu segel. Itu terjadi tidak lama setelah dia meninggalkan kota Qingsui untuk pertama kalinya. Wei Er menyipitkan mata saat melihat ketegangan di wajah Wu Chen. Apa yang bocah tampan ini khawatirkan, itu hanya 3 monster tingkat 5. Bahkan hanya dengan kekuatan fisiknya aku yakin tidak akan sulit baginya. Wanita itu memainkan kukunya yang sedikit panjang, lalu kembali menatap Wu Chen yang melangkah mundur saat ketiga monster berlari ke arahnya. Tapi rantai yang masih melilit monster-monster itu
menghentikan pergerakan mereka. Sejauh mana keterampilanmu tampan? Sebaiknya gurumu tidak mengecewakanku, batin Wei Er dengan raut penasaran. Dia sudah tidak sabar ingin melihat kemampuan bertarung Wu Chen. Di lantai arena Siwang, Ziwen mendekat dan berbicara. Pelan di telinga Wu Chen, sebaiknya kau memenangkan pertarung pertamamu. Aku tidak yakin, bagian tubuhmu mampu menutupi kerugian yang akan Tuan Fu tanggung. Setelah mengatakan itu, Ziwen pergi ke dalam lorong selatan tempat Wu Chen keluar sebelumnya. Pemuda itu menatap ketiga monster dengan hati-hati. Tidak lama kemudian keempat pintu lorong tertutup. Mata ketiga monster tidak lepas dari sosok Wu Chen. Mereka tampak fokus hanya pada manusia monster di depan mereka, tidak peduli satu sama lain. Apa mereka semua sudah dikendalikan dengan mantra ilusi? Batin Wu Chen menyadari keanehan pada sosok tiga monster yang menjadi lawannya. Karena biasanya monster yang belum memiliki kesadaran spiritual akan bertarung satu sama lain jika berbeda jenis. Tapi tiga monster ini hanya tertarik pada Wu Chen seorang. Di tribun utama Fu Yun berdiri, lalu mengangkat tangan. Setelah itu dia menurunkannya tanda pertarungan dimulai. Suara heboh penonton langsung bergemuruh saat rantai dari ketiga monster lepas. Elang unicorn langsung terbang dan melepaskan bila angin seperti bulan sabit ke arah Wu Chen. Dia berlari mengitari arena dengan menghindari tembakan benang dari mulut laba-laba raksasa. Sial, aku tidak boleh mati di sini, ucap Wu Chen. Mengatupkan gigi. Di belakangnya monster rusa mengikuti sembari menembakkan duri-duri dari punggungnya ke arah Wu Chen. Terkutuk, mereka semua memiliki serangan jarak jauh. Umpat pemuda itu dengan sesekali melompat dan bersalto menghindari serangan. Blar, blar, blar. Sembari berlari, Wu Chen memikirkan cara menjatuhkan satu monster lebih dulu. Mana yang harus kujatuhkan lebih dulu? Gumam pemuda itu sembari berbalik dan memukul bila angin dengan tinju peremuk tulang. Dia terdorong dengan kaki masih menyentuh lantai. Arena, monster rusa sudah berdiri berusaha menendang dada Wu Chen dengan mengangkat kedua kaki depan dengan cepat. Bam! Lantai bergetar saat kedua kaki monster itu menjejak tempat kosong. Wu Chen ternyata melenting dengan melompat tinggi ke arah elang yang terbang rendah. Monster itu berusaha menerkam dengan kedua kakinya. Berputar di udara, Wu Chen menyepak kepala monster itu dengan tendangan bayangan ganda. Serangan kaki Wu Chen ke arah kepala berhasil dihindari oleh makhluk itu, tetapi bayangan yang bergerak di belakangnya mengenai tubuh monster itu dengan telak. Kick! Monster elang menjerit saat tubuhnya terbanting hingga membentur tembok. Wajah-wajah penonton langsung menegang. Mereka bertaruh untuk kekalahan pangeran monster, tapi dalam waktu singkat dia justru menjatuhkan elang unicorn dengan satu jurus saja. Lihat, elang itu masih bisa bangkit. Pangeran itu hanya ranah pemadatan Ki tingkat 5. Dia tidak mungkin menang. Fu Yun mendengar teriakan penonton itu, dia tersenyum sinis. Orang bodoh itu berusaha menghibur diri. Mereka sangat bodoh tidak mengetahui kekuatan tiga rangkaian awal teknik Asyura pembunuh dewa, ditopang fisik monster tingkat 8, teknik itu sudah pasti jauh lebih kuat. Rambut putih Wu Chen yang tidak terikat, berurai dan melambai saat terkena angin, atau saat dia melompat tinggi. Sorot matanya tajam, sangat fokus pada lawannya. Wu Chen saat ini masih terdesak oleh dua monster iblis. Dia mendesah kesal saat mendengar suara elang unicorn melengking saat kembali berdiri. Di waktu yang sama, Wei Er menggelengkan kepala, bocah ini sepertinya tidak dilatih dengan benar. Siapa orang bodoh yang melatihnya? Dia sudah membuang banyak kesempatan emas untuk menjatuhkan lawan. Wajah cantik Wei Er berubah dengan senyum masam melihat cara Wu Chen bertarung. Kembali pada Wu Chen yang sedang jatuh karena kedua kakinya saat ini terlilit oleh benang putih monster laba-laba. Dia bergulingan saat monster rusa berusaha menginjaknya. Beruntung Wu Chen berguling ke samping, mengira sudah aman. Tubuhnya justru ditarik kencang oleh monster laba-laba. Dia terangkat tinggi ke udara, disambut oleh serudukan kepala elang unicorn. Tubuh Wu Chen terbanting ke tanah. Dengan kaki masih terikat, dia terpaksa menahan dua kaki monster rusa yang kembali ingin menginjaknya. Wu Chen berusaha keras menahan kedua kaki rusa. Namun serangan angin dari elang unicorn sudah mengarah padanya. Mati, sorak para penonton yang kembali bersemangat. Wu Chen menyeringai saat melihat serangan bilah angin. Bereaksi cepat, dia berteriak sembari menggenggam kaki rusa.
Hia, Wu Chen mengangkat badannya hingga terduduk saat melempar tubuh rusa ke arah serangan elang. Boom! Monster rusa mengeluarkan suara lenguhan panjang saat bila angin mengenai punggungnya dengan telak, monster itu jatuh ke lantai dengan suara gedebuk kencang. Mendapat kesempatan, Wu Chen menarik benang laba-laba. Mereka saling taring dengan kuat. Mata penonton terbelalak saat melihat monster rusa yang kesulitan untuk berdiri kembali. Tapi ia jelas tidak akan mati semudah itu. Wu Chen saat ini memutar tubuhnya dengan cepat, membuat tubuh laba-laba terangkat. Semakin lama semakin tinggi makhluk itu terangkat. Sementara itu elang unicorn meliuk terbang di dekat arai penghalang untuk kembali menyerang Wu Chen, namun Wu Chen melihat gerakan monster itu justru melemparkan tubuh laba-laba ke arah elang. Beh, tubuh kedua monster itu berbenturan, membuat elang unicorn terjatuh setelah membentur arai penghalang. Kedua monster itu mengeluarkan suara aneh saat tubuh mereka terkena sengatan seperti listrik dari arai penghalang. Kesempatan. Gumam Wu Chen yang sebelumnya terkejut jika arai penghalang itu juga bisa memberikan serangan jika tersentuh. Dia melompat ke arah elang yang hendak bangkit dengan tapak perobek jiwa. Kau yang paling merepotkan, matilah. Hia, beh, kiik, elang itu seperti meraung saat tubuhnya terkena serangan tapak. Dia menggelinjang dengan kedua sayap terkepal di tanah. Wu Chen langsung meraih sayap kiri elang itu, lalu dengan sekuat tenaga, dia menariknya dengan keras. Krak, darah hitam elang itu bercucuran saat satu kepaknya lepas. Dia terlihat merontas di lantai menahan sakit. Sekarang tinggal dua, ucapnya menatap monster laba-laba dan rusa yang sudah berdiri kembali. Dia berusaha untuk tetap tenang mengatur pernapasan. Tidak buruk juga, walau kemampuan bertarungnya tidak terlalu bagus. Dia cukup cerdas. Batin Wei, memuji Wu Chen yang telah berhasil mengalahkan satu dari tiga monster. Bab 44. Penonton yang menyaksikan di tribun mulai menahan napas tanpa mereka sadari. Ekspresi mereka tampak sangat buruk, terutama yang bertaruh sangat besar untuk ketiga monster iblis. Aku tidak sedang bermimpi bukan? Tiga monster iblis tingkat 5 bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Bahkan seorang ranah bumi sekalipun akan kesulitan, bahkan mungkin akan mati jika tidak memiliki keterampilan yang kuat. Penonton lain yang duduk di sebelah pria yang bergumam dengan tatapan penyesalan itu menamparnya. Plak, kau tidak sedang bermimpi. Pangeran monster itu sangat kuat, jika kekuatan monsternya tidak disegel, kurasa tiga monster itu akan mati dalam 3 gerakan saja. Suasana yang sebelumnya sangat riuh, mulai sedikit hening. Tidak banyak orang yang bertaruh pada Wu Chen. Sebelumnya mereka yang bertaruh pada pemuda itu dikatakan bodoh karena memasang taruhan yang tidak menguntungkan. Seorang pria tua terlihat tersenyum sumringah saat melihat Wu Chen kini sedang menghindari serangan dari monster laba-laba dan monster rusa. Dia memasang taruhan dengan jumlah besar. Berjuanglah iblis kecil, ucapnya memberi semangat. Dia terkekeh dan memberi tatapan mengejek pada orang-orang di sekelilingnya. Hahaha, kalian mungkin tidak tahu, tapi pangeran buruk ini kudengar berhasil memukul monster piton hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dia juga mendapat julukan iblis kecil dari King Sui. Pria tua berbicara seolah-olah Wu Chen adalah kenalannya, dia terlihat sangat bangga saat mengatakan itu. Beberapa orang berdiri setelah mendengar perkataan pria tadi. Mereka mengenalinya dan mengetahui jika dia memiliki konflik sebelumnya dengan Sekte Pedang Emas. Pria itu tidak mengira jika sekte yang menjadi musuhnya hancur dalam semalam di tangan seorang pemuda monster. Mengetahui kekuatan Sekte Pedang Emas, dia akhirnya memilih memasang taruhan pada Wu Chen. Semua penonton yang berdiri tadi akhirnya berteriak, "Iblis kecil, aku mengandalkanmu. Kalahkan 3 monster itu." Sebelumnya mereka diam saja karena sedikit memalukan memasang taruhan yang kemungkinan menang dan untungnya pun sangat tipis. Tapi semua penilaian penonton berubah saat melihat penampilan Wu Chen sejauh ini, bahkan dia hampir tidak terluka. Padahal menghadapi 3 monster tingkat 5. Dari barisan penonton paling depan terlihat 2 orang. Tengah berbisik, mereka terlihat sangat khawatir. Pembicaraan mereka didengar oleh orang lain, terlihat dari gelagat mereka yang sangat hati-hati. Kembali ke lantai arena, Wu Chen melesat sembari menghindari duri-duri tajam yang terbang dari punggung monster rusa. Dia memutar badan dan berbelok, suara desir angin terdengar dari duri-duri tajam itu. Lalu Wu Chen melompat ke belakang makhluk itu. Dengan kekuatan fisiknya, tapi monster rusa mengangkat 2 kaki belakang untuk menendangnya. Beh, suara keras terdengar dari benturan tinju Wu Chen dengan salah satu kaki rusa.
Dia terpaksa menghemat penggunaan ki dari energi sejatinya. Mengandalkan teknik pusaran pedang tidak akan berarti pada kedua monster. Terpaksa hanya mengandalkan 3 teknik dasar Ashura. Monster laba-laba tidak tinggal diam, makhluk itu dengan 8 kaki yang panjang berusaha menusuk tubuh Wu Chen yang jauh lebih kecil. Makhluk yang belum memiliki kesadaran spiritual itu telah membuat kesalahan besar dengan menempatkan Wu Chen di bawah tubuhnya. Wu Chen menyeringai saat melihat sasaran empuk, menekuk kedua kaki. Dia langsung mengerahkan tinju peremuk tulang, melompat ke atas setelah berhasil menghindari kaki laba-laba. Bam! Monster laba-laba memekik dengan mengeluarkan suara aneh saat lengan Wu Chen menembus bagian bawah tubuhnya. Darah berwarna hijau mengalir ke lengan Wu Chen, bahkan sampai terciprat ke wajahnya. Rambut panjang berwarna putih itu juga basah terkena darah laba-laba. Monster laba-laba akhirnya terlentang dengan 8 kaki yang bergerak-gerak sebelum tubuhnya berhenti mengejang. Beberapa duri besar dari monster rusa juga menancap di perut laba-laba saat Wu Chen menghindari serangan. Saat ada jeda dari serangan rusa, Wu Chen dengan kasar mencabut 2 tungkai kaki laba-laba dan menjadikannya sebagai senjata. Dia dengan tenang turun dari perut monster berwarna hitam yang baru saja dia kalahkan. Sekarang, giliranmu untuk mati, ucap Wu Chen dingin dengan menggenggam kaki monster laba-laba. Dia terpaksa bertarung melawan monster, setidaknya dengan itu masih memiliki kesempatan dan waktu untuk memikirkan cara melarikan diri. Monster rusa walau belum memiliki kesadaran dan berpikir seperti manusia, tapi naluri menuntun langkahnya untuk bergerak mundur. Wu Chen dapat melihat dari mata monster rusa, terlukis jelas ketakutan dari kedua bola mata makhluk itu. Bukan hanya Wu Chen, bahkan semua penonton yang menyaksikan dapat melihat jika monster iblis itu sudah tidak punya nyali untuk melawan. Seperti peliharaan jinak yang sudah kehilangan naluri kebuasaannya. Wu Chen melesat dan sudah berada di sebelah monster rusa dengan memukulkan kaki laba-laba. Bam! Monster rusa terjatuh dengan keras terkena sabetan telak. Berusaha bangkit kembali, namun Wu Chen sudah kembali menyerang dan menancapkan kaki laba-laba ke leher monsternya. Monster itu menggelinjang sesaat dengan mengeluarkan suara kasar khas seperti hewan sedang digorok. Melihat ketiga monster dikalahkan tanpa kesulitan, arena Siwang menjadi cukup sunyi. Tidak banyak yang bersorak karena kebanyakan bertaruh pada 3 monster iblis. Dia menang, ucap seorang penonton dengan napas tercekat. Baru setelahnya dia berteriak keras, "Aku kaya." Hahaha, pria itu tertawa sangat keras tanpa mempedulikan sekelilingnya. Dia terlalu gembira dengan keberuntungan yang dia dapat saat mempertaruhkan semua kekayaannya pada Wu Chen. Ternyata ada juga yang menggunakan otaknya dengan baik. Ekspresi Fu Yun benar-benar sangat terbalik dengan wajah-wajah para penonton. Mereka mulai berteriak kasar, memaki dan mengutuk Wu Chen yang telah membuat mereka menjadi miskin. "Iblis sialan, kenapa kau tidak mati saja? Hilangkan arai penghalang ini agar aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri." Beberapa orang mulai berdiri di dekat arai penghalang untuk menyerang Wu Chen agar bisa melampiaskan kekesalan mereka. Namun banyak juga yang tertawa melihat sikap orang-orang itu, dasar bodoh. Tidak punya banyak harta tapi mempertaruhkan semua yang mereka miliki pada satu pertaruhan. Benar-benar sangat konyol. Wu Chen kini sudah berjalan kembali ke koridor selatan, di bawah ancaman senjata 5 penjaga. Mendengar suara dari tribun penonton, dia berbalik, pemuda itu mendongakkan kepala sembari melihat sekeliling. Dia menyeringai dengan senyuman mengejek. Mengangkat kedua tangan ke atas, lalu dengan santai membuat tanda jempol ke bawah pada penonton. Susana menjadi sangat tidak terkendali. "Wei, Yak melihat tindakan Wu Chen tersenyum, bocah yang menarik. "Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu," ucapnya sembari tersenyum. Sesaat kemudian dia menghilang dengan meninggalkan gumpalan kabut tipis di tempat dia duduk sebelumnya. "Bangs Astriste, iblis kurang ajar, kubunuh kau." Hampir semua penonton yang tadi mengutuk Wu Chen berdiri. Mereka tidak terima direndahkan oleh monster iblis. Beberapa penonton bahkan dengan berani menyerang arai penghalang, mencoba untuk merusaknya. Namun, itu hanyalah tindakan sia-sia dan putus asa. Mereka tampak menjadi gila karena kehilangan semua kekayaan yang ada dalam artefak penyimpanan masing-masing. Fu Yun berdiri untuk menghentikan tindakan anarkis penonton yang menggila ingin membunuh Wu Chen. "Kalian berani mengacau di tempatku," ucap Fu Yun sembari mengeluarkan aura membunuh. Dia menatap orang-orang yang menyerang arai penghalang dengan tatapan kejam.
Master Fu Yun, maafkan kami. Kami hanya lepas kendali karena tindakan iblis kecil itu. Salah seorang dari penonton memberanikan diri untuk menjawab. Dia berbicara dengan terbata-bata. Baik, aku akan memberi kalian kesempatan untuk bertarung melawannya. Kau. Fu Yun menunjuk 10 orang yang paling keras berusaha menghancurkan arai penghalang. Beberapa penjaga langsung menangkap mereka semua. Tahan mereka selama 1 bulan. Kukabulkan keinginan kalian, kalian akan bertarung melawannya dalam arena Siwang. Jika mampu mengalahkannya, kalian akan dibebaskan. Setelah Fu Yun mengatakan maksud keinginannya, arena kembali dalam keriuhan. Penonton kembali bersemangat, terutama mereka yang menang taruhan sebelumnya. Wajah-wajah 10 orang itu langsung terlihat tidak sedap dipandang. Sebelumnya mereka terlihat berani hanya mengandalkan jumlah massa. Penonton lain yang bertindak anarkis langsung menunduk dan pergi, takut akan dilibatkan dalam pertarungan. Di lantai arena, Ziwen sangat kesal dengan perilaku Wu Chen. Dia melecut pemuda itu dengan cambuk berduri, lalu menyepak dadanya. Kau kira kau sangat pintar? Hah. Dia membentak sembari memukul Wu Chen yang hanya diam saja. Wu Chen hanya tersenyum mengejek. Setidaknya itu layak dilakukan, pikir Wu Chen memperhatikan arai penghalang yang ternyata sangat kuat. Dia sengaja memprovokasi penonton untuk sedikit informasi. Sementara itu, 2 orang yang tadi berbisik sudah berdiri di depan pintu keluar. Kau kembalilah pada kepala keluarga, aku yang akan mengawasi keadaan pangeran di sini. Pria yang bernama Wu Xiao mengangguk. Berhati-hatilah Wu Fang, jangan gegabah. Kita sudah melihat kekuatan pangeran, aku yakin dia akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Setelah berbicara cukup lama, Wu Xiao pergi lebih dulu meninggalkan arena Siwang. Dia kembali ke kaisaranmu untuk melapor, mereka sudah menemukan keberadaan Pangeran Ying Chen. Beberapa waktu berlalu, Putri Mulian saat ini tengah berlatih di Sekte Puncak Langit. Gadis itu ingin secepatnya menerobos ke ranah Kaisar, walau dibandingkan kultivator lain yang seusianya, tingkatannya sudah sangat tinggi. Tapi saat melihat dunia luar secara langsung, sudut pandang gadis itu mulai berubah. Kultivator yang berada di tingkat menengah tahap awal, yaitu ranah raja dan kaisar, bukanlah sesuatu yang istimewa. Tampaknya pertemuan dengan orang-orang kuat telah membuka mata gadis itu. Mulian menghela napas dalam-dalam, kedua bola matanya kini terlihat berwarna keemasan. Tidak ada yang memahami kekuatan mataku ini. Karena sudah sangat lama tidak ada orang yang terlahir dengan mata peri. Aku harus lebih memahami kekuatannya. Kalau bukan diriku sendiri, siapa lagi? Mulian yang tengah termenung menoleh karena merasakan aura Yao Po mendekat. Pria yang sebenarnya seorang ahli kaisar, namun dengan teknik khusus, menyembunyikan kultivasi sebenarnya. Untuk menipu lawan yang berniat tidak baik pada putri kekaisaran yang sedang dijaga olehnya. Ada apa paman? Kuharap kau membawa berita yang cukup bagus, tanya Mulian dengan serius. Kalau tidak ada masalah penting, selama di sekte Yao Po tidak akan menemuinya. Yao Po langsung memberi hormat dan sedikit membungkuk. Kami mendapat kabar kalau keluarga Wu telah menemukan keberadaan Pangeran Ying, putri. Wajah Mulian langsung terlihat bersemangat, tetapi juga tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dia langsung melangkah lebih dekat dengan Yao Po. Di mana dia saat ini? Yao Po berusaha berbicara setenang mungkin pada Mulian. Dia menghela napas ringan, dia ada di Pulau Xiao. Tampaknya 2 tetua pedang dewa menjualnya ke sana, menjadi petarung dalam arena Siwang. Wajah Mulian langsung memucat saat mendengar informasi dari pengawalnya. Walau tidak pernah ke Pulau Xiao, dia sudah sering mendengar tentang arena pertarungan Siwang. Mereka menangkap monster, lalu monster-monster itu akan diadu satu sama lain. Terkadang ada tantangan khusus bagi kultivator untuk melawan monster iblis. Jika memenangkan pertarungan, mereka tidak hanya mendapatkan harta, tapi juga kristal roh monster yang mereka bunuh. Melihat wajah cemas putrimu, Yao Po lanjut melaporkan informasi lain. Tempat itu sangat berbahaya putri, karena itu keluarga Wu belum akan bertindak. Mereka menunggu celah untuk menyelamatkan pangeran. Putri juga sebaiknya konsentrasi saja dalam pelatihan. Mulian berjalan mondar-mandir di tempatnya. Dia benar-benar terlihat sangat cemas. Perilakunya itu membuat Yao Po sangat kebingungan. Putri, dia pemuda yang sangat buruk. Kenapa Anda sangat tertarik dengannya? Tidak akan ada yang menerima perasaanmu pada pemuda itu, ucapnya memberanikan diri.
Dia berani bertanya seperti itu, karena Mulian sangat baik pada para pengawalnya. Mulian berbalik dan menatap Yao Pu lekat-lekat, tidak mungkin membicarakan tentang perasaannya pada pengawal, lebih lagi dia seorang pria. Mulian berbicara dalam hati, walau sangat menyebalkan, bahkan tidak pernah tersenyum padaku, setidaknya dia tidak memberiku senyum palsu seperti orang lain. Yao Pu yang ditatap menekuk wajahnya ke bawah. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu paman, apa kau berhasil? Tanya Mulian dengan suara sedikit direndahkan. Orang yang ditanya diam cukup lama, setelahnya dia sedikit menggelengkan kepala, aku belum menemukan kitab yang membahas tentang pil transformasi tubuh, putri. Atau apapun yang berhubungan dengan perubahan bentuk, lanjut Yao Pu dengan wajah menyesal. Wajah kecewa Mulian dapat dilihat dengan jelas, dia kemudian memberi perintah pada pengawalnya itu. Sudahlah, untuk saat ini panggilkan 3 temanku. Kemari, perintah Mulian pada Yao Pu untuk memanggil 3 pengawal baru yang dianggap seperti teman dekat. Dia sudah tidak sabar melihat wajah bahagia ketiga temannya. Mulian masih berdiri dan diam cukup lama setelah kepergian Yao Pu. Dia mengepalkan tangannya, pangeran menyebalkan, kami pasti akan tumbuh lebih kuat, kau bertahanlah. Aku juga akan menyembuhkan kelainan di tubuhmu. Pasti ada cara untuk mengembalikan penampilanmu seperti manusia, selayaknya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.